rencana itu dari rencana penyalipan dari iblis? Betul. Betul, ya. Berarti kalau rencana penyalipan itu dari iblis, ya, hoax lah penebusan dosa di tiang salib, betul? Bukan seperti itu, Pak Ustadz. Lah, memangnya iblis yang nebus dosa kalian? Bukan seperti itu. Kayak gimana? Itu bukan seperti itu. Pak Ustadz berpikir seolah-olah Allah itu tidak berguna dan tidak berkuasa. Seolah-olah Pak Ustadz berpikir itu seolah-olah iblis itu berkuasa atas dunia ini. Ya memang berkuasa kalau iblis di Kristen, Bro. Ya, kenapa saya bilang berkuasa? Tuhan Anda aja di bawah iblis, Bu. Sangat berkuasa iblis di Kristen itu. Tuhan Anda aja sampai di bawah iblis. Macam mana? Iblis itu jahat atau baik? Ya jahat lah. Nah, Allah itu jahat atau baik? Allah jahat atau baik? Dia baik. Terus? Baik. Allah itu punya kuasa dan punya nubuat enggak? Nubuat itu nabi, nubuat. Ngapain ke Allah? Gak nyambung ke Allah. Allah juga kan bisa nubuat. Aduh. Nubuat itu seperti. Terus poinnya apa? Kalau itu rencana penyalipan itu rencana iblis, apakah kalian mengikuti iblis gitu? Bukan seperti itu. Terus? Iblis itu memang pada penyaliban itu yang disalib itu orang berdosa seharusnya. Terus kalau Yesus itu disalib, apa dosa Yesus? Salah apa dia? Yesus bukan berdosa, dia suci, dia baik, tidak ada satu dosa pun yang dilakukan. Lalu ngapain dia disalib? Salah apa dia? Karena setan merasuk manusia, berbuat manusia jahat, sehingga setan menyalibkan manusia yang tidak berdosa. Kok setan? Manusia. Jadi penyalipan itu dari iblis. Ya iblis. Iblis jahat kan dia. Iya. Dia menyalibkan Yesus yang suci. Di Al-Quran pun menyatakan Isa suci, bukan? Jadi penyalipan itu rencana iblis, penebusan dosa jadi dari iblis gitu. Tapi ada kutip tanda kurung, tapi Allah menggagalkan niat iblis itu. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya itu? Di mana di Bible Anda tertulis kayak gitu? Kan tertulis di situ. Tertulis di situ di mana? Di Alkitab itu, Pak Ustadz. Ya di mana? Apa surat apa? Bersama manusia. Surat apa tertulis yang seperti Anda ucapkan itu? Di mana tertulisnya? Saya lupa itu ayatnya apa, di mana. Waduh, kalau kagak ada modalnya debat sama saya, Bu, susah ntar Ibu ya. Tapi kan Pak Ustadz, pakai logika saja, pakai akal logika kita saja. Anda mau pakai akal logika, baik. Saya mau tanya kalau kayak gitu, manusia ciptaan atau bukan? Lah, manusia ciptaan atau bukannya ciptaan lah. Ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Lah, sekarang kan ada di Al-Quran, Pak Ustadz. Bentar, Yesus itu manusia atau ciptaan? Katanya pakai logika, nggak pakai kitab. Nih kita nih nggak pakai kitab. Yesus itu manusia atau bukan? Dia tubuhnya manusia, tapi sejujurnya dia bukan manusia. Dia utusan Allah. Dari mana? Kita nggak pakai kitab kan? Pakai logika. Iya. Maria itu melahirkan apa? Maria kan di Al-Quran kan wanita yang suci. Iya, melahirkan apa dia? Melahirkan buaya atau melahirkan badak atau melahirkan manusia? Melahirkan Isa kan? Iya, melahirkan manusia, betul?
Ya, manusia betul. Berarti Dia Yesus kan- itu manusia, betul. Tapi dia kan mengandungkan secara Aduh, ajaib. saya nggak ada urusan mengandungnya. Berarti Maria melahirkan manusia. Nah, jangan manusianya aja Pak Ustadz tengok. Lah, Tengok dari kelahirannya. apanya? Katanya pakai logika. Ini kan pakai logika lah. Jangan, memang dia manusia. Ya udah, Kelahirannya logikanya apa yang dikeluarkan Maria setelah dia ngeden tuh? kita kena cerita dari A sampai Z kelahiran Isa. Maria kan hamil. Ya, apa yang dia lahirkan? Ia manusia. Manusia. Namanya kelahirannya Yesus, ajaib. betul. Tapi kan kelahirannya ajaib. Lah, saya nggak urus ajaibnya. Nggak Di urus. situ jangan Pak Ustadz potong di situ. Katanya nggak pakai ayat kan? Iya, tapi Ya kan udah, kalau nggak pakai ayat nggak ada Maria melahirkan anak ajaib. Nggak ada tertulis kayak gitu. Maria memang mengandung manusia, tapi kita tengok dari kelahirannya, dia kan mengandung secara ajaib. Iya, tengok dari kelahirannya. Di mana Anda tahu? Nah, kan tertulis juga di Al-Quran Pak Ustadz. Pakai kitab kan katanya nggak pakai kitab. Aduh, katanya nggak pakai kitab tadi. Pak Ustadz nggak boleh macam itu menerangkan agama Aduh, orang. Bu, ya kalau anda mau diskusi sama saya setidaknya bawa kitab Anda, ya. Itu namanya Pakai penistaan modal agama, gitu. tidak benar. Jangan cuma modal ngomong aja, nggak mempan sama saya. Bukan ngomong loh Pak Ustadz. Pak Ustadz itu kalau ngomong itu harus ngomong itu yang benar-benar tertulis di Udah ngomong bener saya yang tertulis di kitab Anda. Terus mau kayak gimana lagi? Pak Ustadz itu ngomongnya membalikkan fakta yang benar menjadi salah. Di mana membalikkan fakta? Kata Yesus sembahlah Allah, saya sampaikan sembahlah Allah. Seolah-olah iblis itu berkuasa, seolah-olah iblis itu Allah. Ya udah kau baca ini baca. Nih. Saya tidak lihat itu. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Nih. Iya, kan sudah jelas iblis bekerja. Ya iya, penyalipan Ya itu udah, dari berarti iblis kan? Iya, tapi kan Isa itu kan tidak berdosa. Ya iya, berarti iblis kan yang merencanakan penyalipan. Iya kan memang aku bilang tadi iblis itu rencana dari iblis. Berarti pondasi iman Kristen dari iblis gitu. Pak Ustadz ini dia menanyakan penyaliban rencana dari iblis. Saya terangkan tetap juga sama Pak Ustadz ini iblis juga yang pedoman dia. Kan nggak bisa begitu. Lah, kayak gimana? Edis aja mengakui, ya. Memang penyaliban dari iblis, tapi kan Allah itu dia membalikkan niat iblis. Itu di mana tulisannya Allah membalikkan itu di mana? Jangan kau mengada-ngada. Makanya tunjukkan ayatnya. Allah membalikkan penyalipan itu jadi A, jadi B, jadi C. Bukan seperti itu Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau tidak mengerti akan Anda bisa ngarang bebas sama saya, nggak bisa. Kalau ibu mau ngomong yang membantah ini tunjukkan sama saya di mana tertulisnya. Pak Ustadz mencari kesalahan Yesus tidak ada. Pak Ustadz jangan buat seperti ini. Pak Ustadz mau mencari kesalahan Yesus tidak ada. Jadi Pak Ustadz buat klaim kayak gini, penyaliban. Bukan klaim ini, penyalipan rencana iblis ini dari kitab Kristen. Bahkan Edis TV pun mengakui dari Kristen. Coba Anda ke tempat Edis dulu dah, biar Anda diajarin Edis itu, ya. Saya sudah tahu semua dari Edis tentang agama Islam. Iya, Anda belajar lagi tentang penyalipan. Nah, tanya Edis dari siapa itu salib. Ya, Tidak tanya usah aja. saya belajar dari Edis.
Ya, Edis kan Kristen. Yang saya tidak tahu Islam, tapi sekarang saya sudah tahu dari Edis semua. Ya Anda belajar lagi sama Kristen, sama Edis sesama Kristen gitu ya. Salib dari setan atau bukan gitu ya? Penyaliban itu dari setan. Iya, dari iblis. setan. Jadi pondasi berarti pondasi keimanan Anda dari iblis gitu. Bukan begitu cara pola pikirnya Pak Ustadz. Masa Pak Ustadz sekolah Gimana kan pola pikirnya karena negatif. jasa iblis ya, karena jasa iblis Kristen mempunyai konsep penebusan dosa berkat jasa iblis. Berterima kasihlah sama dia. Bukan begitu Pak Ustadz menanggapinya. Kan ada ceritanya itu sejarah film Tuhan Yesus itu ada. Film lagi dibawa sama saya, gimana sih? Film mulu. Apa teman-teman? Ngapain? Yang dibawa itu kitab suci Anda, jangan film yang Anda bawa. Kitab suci sama film. Makanya kalau Anda ngomong, tunjukkan omongan Anda itu di mana di kitab suci Anda, bukan lihat dari film. Lah, kalau Anda baca kitab suci pun tidak melihat film Tuhan Yesus, Anda tidak mengerti. Waduh, film jadi patokan. Baru Anda mengerti. Apa teman-teman? Film jadi patokan kayak gimana? Ini kan penyaliban rencana dari iblis. Pak Ustadz Sakit kepala saya, Bu. Supaya Pak Ustadz mengerti, Pak Ustadz belajar dulu. Udah, ya saya belajar sama Kristen yang lain aja ya. Saya gantikan dulu ibunya dah. Sakit kepala saya. Ngomong nggak ada data, nggak ada dalil, pakai film pula. Heran saya pakai